Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Siva Sarai Zavarina, 2070114. I will explain about bid'ah. Types of bid'ah. Muslim scholars have cited two different of bid'ah innovation. The first one is linguistic, whereas the second is technical. Those who try to understand the concept of bid'ah in its linguistic sense maintain that the root of the word includes that which is new and unprecedented. Hence, they define bid'ah as everything that has been introduced following the death of the Prophet, peace and blessing be upon him, and the golden eras of his companions. May Allah be pleased with them all. The aforementioned linguistic definition encompasses what is good and what is bad, acts of worship, ibadat, and other that are otherwise. Those who follow this definition argue that the word bid'ah as well as the acts related to it are placed in a certain religious context, while condemning it in others. This may explain why some scholars have dubbed certain innovative acts as being religiously recommended while classifying others as being religiously condemned. Imam Shafi'i stated that innovative acts are two kinds. The first one includes those things that do not go in harmony with the Quran, Sunnah, traceable tradition, Athar, and the consensus ijma of Muslims. The second kind includes those innovations that bring about that which is good, and this kind is not condemned. Previous classification of bid'ah is also maintained by Imam An-Nawawi. However, Imam Ibn Abdus Salam classified bid'ah into 5 categories. 1. Obligatory innovation, such as combining and classifying Arabic sciences and teaching them. 2. Religiously recommended innovation, such as building schools. 3. Religiously forbidden innovation, such as reciting the Quran in a way that changes the meaning of its word from their context. 4. Religiously condemned innovation, such as decorating mosques. 5. Religiously permitted innovation, such as serving different dishes on one dining table. On the other hand, those who adopt the technical definition of bid'ah state the innovation includes things apparently resemble Sharia, but genuinely they don't. On the basis of this definition, innovations are strongly condemned, and hence they can not include the 5 categories mentioned by Imam Ibn Abdus Salam above. This may explain the prophetic saying, "If every innovative act is an aberration." Definition of bid'ah sayyi'ah. The sayyi'ah is a new thing introduced to make a part of the deen Islam that has no origin whatsoever from the Quran or the Sunnah of Rasulullah. May Allah bless him and grant him peace. Imam Bukhari and Imam Muslim write that there was some companions talking and the Prophet was listening. One of them said, "I am make prayers salah all night long." Second said, "I will fast saum all the time." The third said, "I am the most God conscious of Allah Ta'ala than any of you. I pray salah, I fast saum as well, and I do marry woman too, and who turns his face from my sunnah cannot be of my ummah." Scott Muslim Bukhari chapter Ihtisanam. The reason why our Prophet, may Allah bless him and grant him peace, stopped them from doing that they wanted to do was because it was against sunnah, his way. Whatever he will do which is against the way of our Prophet, may Allah bless him and grant him peace, sunnah is a bid'ah sayyi'ah. Sallallahu, may Allah bless him and grant him peace, stated on the day of judgment, "Some people will come to me when I will be stating by how to act Kausar well. They will be grabbed and taken towards the hellfire. I shall say, these are my people, but in reply I will be told, these are the people who introduced innovation after you. They are unbelievers." For in Muslim Kitab Al-Hawd, from the Hadith, we learn of the innovations from which we have been warned.
Innovation that make a person murtad, a non-believer. A few examples of innovation which cause a person to become murtad. Person claiming to be a prophet deny giving zakat from Hajj at a place other than Kaabah, or to introduce any other new belief which is in opposition to Quran or Hadith. Proof of Bid'ah Hasanah. Allah Ta'ala says in the Holy Quran, and we ordained in the hearts of those who followed him compassion and mercy. But the monasticism which they innovated for themselves, which we did not prescribe for them. Surah Al-Hadid verse 27. This verse points out that when something new is invented to please Allah Ta'ala, then it is permissible, and Allah Ta'ala gives reward for it. Those who do not fulfill the requirements, then Allah Ta'ala will not reward them. This hadith gives proof of the fact that it is permissible to introduce a good act in Islam, so it gives permission to follow that deed with the intention of reward. Even our Prophet ﷺ's companions introduced new things in Islam that the Messenger of Allah himself had not done, and our Prophet, may Allah bless him and grant him peace, did not stop them if by doing something new without the permission of our Prophet, may Allah bless him and grant him bid'ah, then this people would be against our Prophet, may Allah bless him and grant him peace. Karena is anyway. Bid'ah, bahasa Arab bid'ah adalah perbuatan yang dikerjakan tidak menurut contoh yang sudah ditetapkan, termasuk menambah atau mengurangi ketetapan. Secara istilah linguistik, ini memiliki arti yang berhubungan dengan inovasi, pembaruan, atau bahkan doktrin sesat. Pengertian bid'ah, etimologi. Bid'ah secara bahasa berarti membuat sesuatu tanpa ada contoh sebelumnya. Hal ini sebagaimana dapat dilihat dalam Al-Quran. Allah badi usama wati wal ard. Allah pencipta yang membuat inovasi langit dan bumi. Quran Surat Al-Baqarah 117 dan Quran Surat Al-An'am 101. Maksudnya dalam mencipta membuat yang mana tidak ada juga, dan dalam mencipta membuat yang mana tidak ada contoh pada sebelumnya, juga firman-Nya. Qul makanat bid'ah minar rasul. Katakanlah, aku bukanlah yang menyampaikan hal yang baru di antara rasul-rasul. Surat Al-Ahqaf 9. Maksudnya Nabi Muhammad karena rasul pertama yang diutus ke dunia ini tidak menyampaikan hal baru, melainkan tauhid yang sama seperti pendahulunya. Definisi secara istilah. Definisi bid'ah secara istilah yang paling bagus adalah definisi yang dimukakan oleh Al-Imam Asy-Syatibi dalam Al-Ittisam. Beliau mengatakan bahwa bid'ah adalah abaratu an sorri kotifi dainimu hotaro atisado hisar iya tuyu yuk sodu bisa sauki wa alaiha ta'budillahi subhanahu mubagotan fi Asy-Syatibi dalam Al-Istisam. Suatu istilah untuk suatu jalan dalam agama yang dibuat-buat tanpa ada dalil menyerupai syariat atau jalan Islam. Yang dimaksudkan ketika menyempuhnya adalah untuk berlebih-lebihan dalam beribadah kepada Allah Ta'ala. Dalil hadis diriwayatkan dari Jabir bin Abdillah, dia berkata, jika Rasulullah berkhutbah, teman-temannya memerah, suaranya begitu keras dan kelihatan begitu marah, seolah-olah beliau adalah seorang panglima yang meneriaki pasukan. Hati-hati dengan serangan musuh di waktu pagi dan waktu sore. Dia bersabda, jarak antara pengutusanku dan hari kiamat adalah bagi kedua jari ini. Dia bersyariat dengan jari tengah dan jari telunjuknya, lalu bersabda, Muhammadi wa surru umu rima ba'du fa inna khairal hadisi kitabullahi
wahuyurul hudai sataha wakal bid'ati salalah amma ba'du. Sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah kitabullah dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelek-jelek perkara adalah yang diadakan bid'ah dan setiap bid'ah adalah sesat. Riwayat An-Nasai dikatakan wakala dolalati finnar, setiap kesesatan tempatnya di neraka. Diriwayatkan dari Ari al-Irbad bin Syariyah, beliau berkata, kami salat bersama Rasulullah pada suatu hari, dan beliau mendatangi kami lalu memberi nasihat begitu menyentuh, yang membuat air mata ini bercucuran dan membuat hati ini bergemetar takut. Lalu ada yang mengatakan, wahai Rasulullah, sepertinya ini adalah nasihat perpisahan. Lalu apa yang akan kau wasiatkan kepada kami? Nabi berkata, ausikum bitaqwallahi wasam wa ta'ati wa in abda dia fa innahuman minnakum yainar rasyidina ba'di fasayaroh tila fakati ruf kum ba sunnati fasunati kholfa al mahdi summasaku biha wa a'dau alaiha bin nawa ahdi ahzi wa iyakum muhammadata ta'al fa inna kalamu dasuta bid'atu wa kulla bid'ati dolalah. Aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah, tapi tetap mendengar dan taat walaupun yang memimpin kalian adalah budak hati. Karena barang siapa yang hidup di antara kalian setelahku, dia akan melihat perselisihan yang banyak. Oleh karena itu kalian wajib berpegang pada sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin yang mendapat dan petunjuk. Berpegang teguhlah dengannya dan gigit lagi dengan gigi geram kalian. Hati-hatilah dengan perkara yang dia dadakan, karena setiap perkara yang dia dadakan adalah bid'ah, adalah sesat. Dari perkataan sahabat Ibnu Nasr berkata, ma'as a'lan nasi amam ahdatsau fihi bizu atan wa amata fihi sunnatan hatta tahyal bida wa sumu tasan. Setiap tahun ada saja orang yang membuat bid'ah dan mematikan sunnah, sehingga yang hidup adalah bid'ah dan sunnah pun mati. At-Tabrani. Ibnu Mas'ud berkata, tabi'un
stadium of qad kafi tam kala bid'ati dolalah. Ikutilah petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan janganlah membuat bid'ah, karena sunnah itu sudah cukup bagi kalian. Semua bid'ah adalah sesat atau berani buruk. Sudah sepatutnya kita menjauhi berbagai macam bid'ah. Peringatan dampak buruk yang ditimbulkan, memberikan beberapa dampak buruk dari bid'ah. Antara tolak Rasulullah SAW bersabda, man ahdasa fi amri hadamal laina minhu fahuwa rod. Dan siapa membuat suatu perkara baru dalam agama kami ini yang tidak ada asalnya, perkara tersebut tertolak. Pertama, orang yang berbuat bid'ah inilah yang amalannya merugi. Allah Ta'ala berfirman, qalu hal naba'akum bil uhsarina lalazina yuhum fil hayati dunya wahum yahsabuna annahum yuhsinuna katakanlah, apakah akan kami beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang paling buruk perbuatannya, orang-orang yang telah sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia ini, karena mereka menyangka bahwa mereka berbuat sebaik-baiknya. Setelah langsung bertaubat dari Anas bin Malik, Rasulullah SAW bersabda, innallaha hajabatai taubatan an kala sohib bid'ati hatta yada bid'atah Allah betul-betul akan menghalangi setiap pelaku bid'ah untuk bertaubat sampai dia meninggalkan bid'ahnya, tidak mendapatkan syafaat. Nabi berkata, Ana rotokum alal haudo yur fa'ana ilayya rijalu minnakam hatta iza ahwai salata lana wil humu taliju duni fa qawlu robba'am habi ya qawlula tuzari ma'ah syau ba'ataka. Aku akan mendahului kalian di al-haud telaga. Dinampakkanlah di hadapan beberapa orang di antara kalian. Ketika aku akan mengambil minuman untuk mereka dari al-haud, mereka dijauhkan dariku. Aku lantas berkata, wahai Rabbku, ini adalah umatku. Lalu Allah berfirman, kau tidak mengetahui bid'ah yang mereka berbuat sudah. Kau sebenarnya tidak mengetahui bid'ah yang mereka buat. Kau sebenarnya tidak mengetahui bid'ah yang mereka buat sesudahmu. Dalam riwayat lain dikatakan, innahum minas kuya qalu innaka la tadri ma bada wa ba'daka faqaw lusuh kosuh kolamanu ba'dalu
ba'dalu di wahai Robku, mereka betul-betul pengikutku. Lalu Allah berfirman, sebenarnya engkau tidak mengetahui bahwa mereka telah mengganti ajaranmu setelahmu. Kemudian aku Rasulullah SAW mengatakan, celaka bagi orang yang telah mengganti ajaranku sesudahku. Inilah dua laknat untuk orang-orang yang mengganti ajaran Nabi Muhammad dan berbuat bid'ah. Allah mengatakan, demikianlah seluruh perkara bid'ah yang diadakan dalam perkara agama tidak diridai oleh Allah, karena hal itu telah menyelisih jalan kaum muslimin berada di atas kebenaran al-haq. Seluruh pelaku bid'ah termasuk orang yang mengganti ajaran Nabi dan yang membuat perkara baru agama, begitu pula orang yang berbuat zalim dan menyelisihi kebenaran. Semua telah membuat sesuatu yang baru dan telah mengganti dengan ajaran selain Islam. Karena itu mereka juga termasuk dalam hadis ini. Ibnu Battal, lihat syarah Ibnu Battal atau 2 Syamilah. Berdosa jika perbuatannya tertular orang lain. Sallallahu alaihi wasallam berkata, man sana fil islami sunata hasanata sila biha ba'dahu kasibalahu min misalu riman asila biha wala kusnu min ajurihim su waman sanafil islami sanata syasyadatan fa'umila biha ba'dahu katiba alaihi amila biha wala yattaqos nu'in auzarihi say amil misalu wazriman. Barang siapa yang membuat sunnah yang baik kalau diikuti oleh orang saudaranya, maka akan dicatat baginya ganjaran, misal ganjaran yang mengikutinya, dan sedikit pun tidak akan mengurangi ganjaran yang mereka peroleh. Sebaliknya, barang siapa melakukan suatu sunnah yang buruk lalu diikuti oleh orang saudaranya, maka akan dicatat baginya ganjaran yang buruk seperti orang yang mengamalkan tanpa mengurangi dosa si pemberi misal. Ini gimana? Gak usah baca Arabnya. Biar cepet. Udah mah? Masih? Oh, pembagian bid'ah menurut ulama salaf. Ustaz Abdul Somad Uwais menanggapi pandangan yang menyatakan bahwa bid'ah adalah apa saja yang tidak ada pada zaman Rasulullah SAW, dan umat yang melakukan bid'ah itu telah sesat. Jika demikian, maka mobil bid'ah, maka kita mesti naik unta, kata Ustaz Abdul Somad LCM dalam bukunya 37 masalah populer. Tentu kata Uwais, orang yang tidak setuju akan mengatakan tentu kata Uwais, orang yang tidak akan setuju akan mengatakan mobil itu bukan ibadah. Yang dimaksud bid'ah adalah masalah ibadah. Menurut Uwais, dalam memberikan jawaban itu sebenarnya ia sedang membagi bid'ah kepada dua: bid'ah urusan dunia dan bid'ah urusan ibadah. Bid'ah urusan dunia boleh, dalam ibadah tidak boleh. Kalau bid'ah dibagi menjadi dua, bid'ah urusan dunia dan bid'ah urusan ibadah, maka bid'ah tidak bisa dibagi kepada bid'ah terpuji dan bid'ah tercela, katanya. Maka dari itu, kata Uwais, para ulama membagi bid'ah kepada dua, bahkan ada yang membaginya menjadi 5 terkait pembagian bid'ah. Uwais menyampaikan pendapat para ulama dari kalangan salaf juga abad pertama Hijriah.
Imam Syafi'i berkata bid'ah terbagi dua, bid'ah mahmudah terpuji dan bid'ah mazmumah tercela. Jika sesuai dengan sunnah maka bid'ah mahmudah, namun jika bertentangan dengan sunnah maka itu bid'ah mazmumah. Disebutkan oleh Abu Nuaim dengan maknanya dari jalur riwayat Ibrahim bin Al-Junaidi dari Imam Syafi'i. Sebutkan kriteria pembagian bid'ah mahmudah dan mazmumah. Perkara yang dibuat-buat bertentangan dengan Al-Quran atau sunnah atau atsar atau ijma, maka itu bid'ah dalalah, bid'ah sesat. Katanya perkara yang dibuat-buat dari kebaikan tidak bertentangan dengan Al-Quran, sunnah, atsar dan ijma, maka itu bid'ah gair mazmumah, bid'ah tidak tercela. Sementara kriteria pembagian bid'ah menurut Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani menyebutkan dua kali dengan dua istilah berbeda. Pertama, bid'ah hasanah, bid'ah musakbahah, bid'ah mubah. Berdasarkan penelitiannya, jika bid'ah itu tergolong dalam perkara yang dianggap baik menurut syariat Islam, maka itu disebut bid'ah hasanah. Jika tergolong dalam sesuatu yang dianggap buruk menjadi syariat Islam, maka itu disebut bid'ah mustakbahah, bid'ah buruk. Jika tidak termasuk dalam kedua kelompok ini, maka termasuk mubah. Katanya kedua, bid'ah hasanah, bid'ah dalalah, bid'ah mubah. Jika perbuatan itu sesuai dengan sunnah, maka itu adalah bid'ah hasanah. Jika bertentangan dengan sunnah, maka itu adalah bid'ah dalalah, itulah yang dimaksudkan. Oleh sebab itu bid'ah dikecam jika tidak sesuai dengan dan tidak pula bertentangan dengan sunnah, maka hukum asalnya adalah mubah. Dasar pembagian bid'ah menurut Imam An-Nawawi ialah hadis yang berbunyi semua perkara yang dibuat-buat itu adalah bid'ah dan setiap yang bid'ah itu sesat. Hadis ini kata UAS bersifat umum, disusunkan oleh hadis lain yang berbunyi siapa yang membuat tradisi yang baik dalam Islam maka ia mendapatkan balasan pahalanya. Dan yang dimaksud dengan bid'ah adalah dalam hadis pertama adalah perkara yang diadakan dan karena dimaksud bid'ah adalah hadis perkara yang dimaksud bid'ah dalam hadis pertama adalah perkara yang diadakan yang batil dan perkara dibuat yang tercela. Dengan bid'ah itu sendiri dibagi 5, yaitu bid'ah wajib, bid'ah mandub, bid'ah haram, bid'ah makruh dan bid'ah mudah. Dan bid'ah makruh dan bid'ah mubah. Beda menyebut semua bid'ah itu sesat. Apa maksudnya? Imam Nawawi menjawab sabda Rasulullah SAW, semua bid'ah itu sesat. Ini kalimat yang bersifat umum tapi dikhususkan. Maka maknanya pada punya bid'ah itu sesat. Dan dibagi 5 pendapat Imam Al-Iz bin Abdissalam. Bid'ah terbagi kepada wajib, haram, mandub, anjuran, makruh, dan mubah. Dan untuk mengetahuinya bid'ah tersebut ditimbang dengan kaidah syariat Islam. Jika bid'ah termasuk dalam keadaan wajib maka itu adalah bid'ah wajib. Jika masuk dalam haram maka itu bid'ah haram. Masuk dalam keadaan mandub maka itu bid'ah mandub. Masuk dalam keadaan makruh maka bid'ah itu. Jika masuk dalam keadaan makruh maka itu bid'ah makruh. Masuk dalam keadaan mubah maka itu bid'ah mubah. Contoh bid'ah wajib pertama sibuk mempelajari ilmu nahwu, gramatika, bahasa Arab untuk memahami Al-Quran dan sabda Rasulullah itu wajib. Karena untuk menjaga syariat itu wajib. Syariat tidak mungkin dapat dijaga kecuali dengan mengetahui bahasa Arab. Jika sesuatu tidak sempurna karena maka ia pun ikut jadi wajib. Contoh kedua, menghafal gharib, kata-kata asing dalam Al-Quran dan Sunnah. Contoh ketiga, menyusun ilmu usul fikih. Contoh keempat, pembahasan al-jar wa at-ta'dil untuk membedakan sahih dan sakit mengandung penyakit. Kaidah-kaidah syariat Islam menunjukkan bahwa menjaga syariat Islam itu fardu kifayah, sesuatu yang tidak lebih dari kadar yang tentu. Penjagaan syariat Islam tidak akan terwujud kecuali dengan perkara-perkara di atas. Contoh bid'ah haram, mazhab qadariyah tidak percaya kepada takdir, mazhab jabariyah berserah kepada takdir, mazhab mujasimah melakukan Allah dengan makhluk, penolak mereka perkara wajib. Contoh bid'ah mandub, ajuran membangun prasarana jihad, membangun sekolah dan jembatan, semua perbuatan baik yang belum pernah ada pada generasi awal Islam. Terus salat tarawih, pembahasan mendetail tentang tasawuf, pembahasan ilmu debat, semua aspek untuk mencari dalil dalam masalah yang tujuan mencari ridho Allah. Bid'ah makruh, hiasan pada masjid, hiasan pada mushaf Al-Quran, melantunkan Al-Quran sehingga lafaznya melantunkan Al-Quran sehingga lafaznya berubah dari keadaan bahasa Arab, maka itu telah bid'ah haram. Satu bid'ah mubah bersama setelah selesai
salat subuh dan asar, menikmati yang nikmati seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, memakai jubah kebesaran, melebarkan lengan baju. Namun kata Allah, selama berbeda pendapat dalam masalah ini, ulama menjadikan ini tergolong bid'ah makruh, sebagian lain menjadikannya tergolong perbuatan yang telah dilakukan sejak zaman Rasulullah dan masa setelahnya, seperti isti'adzah, mengucapkan auzubillah, dan basmalah, mengucapkan bismillah dalam sholat. Pengertian bid'ah, macam-macam bid'ah dan hukum-hukumnya. Pengertian bid'ah dan menurut bahasa, ada yang dari kata bid'ah yaitu mengadakan sesuatu tanpa ada contoh. Sebelumnya Allah berfirman, sekian dari saya, mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.